Ya Tuhan, kami mau di sisa hidup yang kami hidupi saat ini, kami mau tetap setia melayani Tuhan. Kami mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, ajar kami juga untuk menghitung hari-hari kami. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau mendapatkan kami seperti 5 gadis yang bijaksana yang menyiapkan pelita dan juga minyak. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan, di tengah-tengah dunia saat ini belum bisa, anak-anak Tuhan belum bisa beribadah bersama-sama dalam sebuah komunitas gereja, dalam sebuah komunitas kecil. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua gereja Tuhan senantiasa bisa memanfaatkan waktu yang ada walaupun harus beribadah di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, janganlah kiranya kami menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di antara kami. Tapi kami mau Tuhan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Allah. Sebelumnya kami mohon ampuni kami dari segala perbuatan kami yang menjujikan mata Tuhan yang kami lakukan, baik itu oleh pikiran kami, perkataan kami, kesombongan, iri hati, kenajisan, emosi, ketidakjujuran kami, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan lainnya. Ampuni ya Tuhan, agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini, yang sedang di rumah atau dalam perjalanan, Tuhan selalu beserta dengan mereka. Terima kasih, dan jika Tuhan izinkan di lain waktu kami boleh beribadah kepada Tuhan, biarlah kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga hambamu di tempat ini, orang tua kami, Bapak dan Ibu Solima yang sudah berikan tempat bagi kami untuk beribadah. Tuhan, kami mau tabut Allah ada di rumah ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, berfirman kami siap untuk diberkati. Yang mau diberkati bersama saya katakan amin. Silakan dulu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saudaraku, waktu yang sedemikian cepat. Hari ini kita masuki minggu pertama di bulan Mei di tahun 2020. Kita boleh bersama-sama, dan saya mengatakan kepada kita, ibadah kita ini bisa jadi ini yang terakhir atau mungkin seterusnya. Saya tidak tahu kenapa saya berkata demikian, saya tidak tahu juga. Kenapa saya katakan? Karena tidak ada manusia yang tahu apa yang bakal terjadi di dalam kehidupannya setelah ini. Jangankan untuk 1 jam ke depan, 5 menit ke depan juga tidak ada yang tahu. Saudara yang kekasih Tuhan, saya percaya bahwa kita di dalam komunitas kita yang kecil ini, kita ingin mengenal Allah secara pribadi. Amin. Jangan kenal Allah itu dari kulit luarnya. Anda akan kecewa nanti. Saya mau tanya kepada saudara, itu ada di situ batang kelapa. Nah, kalau buahnya jatuh disebut apa? Kelapa. Sudah pasti kelapa itu? Sudah pasti? Sudah pasti kelapa itu yang jatuh? Pasti. Belum tentu. Orang melihat begitu jatuh sesuatu, dia bilang ini kelapa. Ketika dikupas, dia bilang apa? Kulit kelapa atau sabuk kelapa. Lalu sudah jadi tempurung. Apa ini? Kelapa sudah? Belum lagi, masih tempurung. Dipecah, baru kelapa. Nah, Tuhan mau kita mengenal dia bukan hanya dari sudut pandangan orang lain. Allah mau kita mengenalnya secara pribadi. Yang saya diizinkan saya memberikan tema pada hari ini, bertumbuh dalam mengenal Allah. Apa Bapak Ibu? Ada orang yang bertumbuh tapi tidak mau mengenal Allah. Kemarin ada seorang ibu muda yang baru beberapa tahun menikah. Dia bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ternyata suami saya itu orangnya pemarah, pelit. Mengapa sifat ini tidak dapat saya ketahui ketika kami belum menikah? Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya capai? Kemudian saya dengan santai saya menjawab, itu tandanya ibu semakin hari semakin mengenal dia. Dulu ibu tidak mengenal dia dan tidak sedekat ini. Semakin dekat, semakin mengenal. Saudara kekasih dalam Tuhan, hanya saja ibu perlu lebih dekat lagi, lebih terbuka lagi dalam menerima Bapa. Doakan saja supaya ia mau menjelaskan hal-hal buruk yang ada padanya, yang ada pada dirinya sehari semakin hari semakin baik. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan ingin kita mengenal Dia lewat setiap persoalan
persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengenal kebaikan seseorang ketika kita tidak punya masalah. Artinya begini, ketika saya dengan ibu, saya sih dengan ibu jujur aja tidak pacaran, hanya 2 bulan ketemu nikah. Orang tua saya, mertua saya aja saya nggak tahu siapa mertua saya, baru tahu nanti pada waktu mau berkata nikah. Oh ini mertua saya, ya mertua juga, oh ini menantuku rupanya, ya ampun. Semakin hari kami semangat mengenal, semakin hari semakin intim, semakin mengenal pribadi dengan pribadi. Demikian juga kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Saudara kekasih, di tengah-tengah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Saudara kekasih, ini mempererat hubungan antara suami istri, antara orang tua dan anak. Kalau dulu tidak ada waktu untuk berkumpul bersama-sama. Nah dengan kejadian 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang 20. 1 Samuel pasal 12 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi jangan berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, bukan asal-asalan. Sudah ke gereja? Sudah. Pulang gereja, pendeta malah menyanyikan nyanyi no maupun drong-drong. Padahal tadi di gereja, saya teringat kepada anak-anak saya pada masa saya masih kecil atau masa muda. Saya bilang kebiasaan kami dulu, hanya pada waktu nyanyi, ada vokal grup, ada kor, kami duduk di gereja. Tapi begitu firman Tuhan, kami keluar. Begitu doa berkat kami masuk, lupa pedong-pedong tadi. Tapi sekarang tidak ada seperti itu. Hanya zaman dulu yang ada itu. Saudara yang kekasih Tuhan, apa yang Tuhan mau? Kenalilah Tuhanmu dengan apa? Seantero hidupmu. Allah mau kita mengenal Dia seperti Anda mengenal orang tua Anda, seperti kita mengenal anak-anak. Demikian juga dengan sebaliknya. Saudara yang kekasih Tuhan, kami bersaudara tidak banyaknya 12. Tapi dari 12 ini, saudaraku, orang tua saya tahu anak keberapa yang datang. Kalau ketika dia memberikan salam dari luar, walaupun belum ketahuan orangnya. Kenapa? Ada sebab pengenalan. Sama orang tua kita di tempat itu atau ketika kita di rumah, anak kita dari jauh, shalom, kita sudah tahu anak nomor berapa yang berteriak. Saudara kekasih, kenapa? Ada hubungan yang erat, yang intim satu dengan yang, dan Allah juga mau mengenal kita secara itu, dan Allah juga Dia mau kita mengenal Dia secara pribadi. Hentakan kaki saja sudah bisa dia kenal anak nomor berapa. Kalau tidak ada, perlu ditanyakan, saudaraku, kalau orang tua tidak mengenal suara anaknya, kira-kira anak siapa itu ya? Ini perlu dipertanyakan orang tua ini. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini seperti itu. Dia sudah tahu anak nomor berapa, walaupun 12 anaknya. Orang kekasih dalam Tuhan. Mengenal Allah, dikatakan harus dengan segenap hati, bukan hanya dari kulit luarnya. Sama seperti saya berikan contoh tadi, kelapa. Sama seperti pelayanan saya kemarin terhadap seorang ibu. Kenapa Pak? Saya tidak melihat ini dulu kepada suami saya ketika kami mengenalnya. Ketika saya mengenal dia maksudnya. Ketika kami ada masa-masa pacaran. Halusnya minta ampun. Lebih halus daripada saya sebagai seorang wanita. Saya pikir-pikir, siapa yang menjadi kepala nanti kelak? Lembutnya suami kayak begini. Tapi seiring dengan berjalan waktu, Pak, saya sudah mau tahu. Saya baru tahu suami saya rupanya lebih keras kepalanya dari batu. Kenapa Pak? Kenapa? Ini sebuah pertanyaan. Orang kekasih, semakin kita lebih dekat, maka kita semakin tahu siapa pribadi yang kita kenal. Amin. Kristus Yesus Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Rasul Paulus adalah seorang orang yang taat, yang melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus, sebelum namanya Rasul, namanya Saulus, dia adalah orang yang begitu taat terhadap agamanya. Sampai-sampai dia mengira dengan membunuh pengikut Kristus yang disebut Kristen, dia telah melakukan hukum. Dengan dia menyakiti orang Kristen, dia katakan dia masuk surga.
Tetapi apa yang terjadi ketika pertemuannya dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik? Rasul Paulus begitu gigih. Dia berkata bahwa dia adalah orang yang melakukan kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Dikatakan dia tidak bercacat. Dia tidak bercacat. Kita buka Alkitab kita lagi dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita mulai dari ayatnya yang keempat. Filipi pasal 3 ayat keempat. Ini pernyataan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Kristus. Dikatakan apa? Ayat keempat dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kalau bisa orang Farisi ini apa? Orang yang taat. Ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini pernyataan setelah pengenalannya terhadap Kristus. Ya, ayatnya yang ke-7 saya ulangi kembali. Rasul Paulus dari ayat ke-4 tadi sampai ayat yang ke-6, Rasul Paulus menyatakan dirinya, kehebatannya, ketaatannya dalam mengikuti hukum Taurat. Dikatakan dia lebih lagi. Kalau orang berjalan 2 langkah, dia berjalan 3 langkah sebelum mengenal Kristus. Tetapi apa terjadi ketika dia mengenal Kristus? Ayat ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, dia katakan apa? Segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhan. Ku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya untuk menganggapnya sampah, supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Rasul Paulus begitu bangga dengan menyayat pengikut Kristus. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia katakan apa? Itu semua artinya tidak berarti. Tapi sama seperti yang saya katakan tadi. Ya? Orang punya kendaraan mewah tidak ada artinya. Kenapa nggak bisa dibawa kemana-mana? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini keadaan sudah hari semakin parah. Cina, maksud saya Tiongkok, memberikan sebuah pernyataan bahwa dia akan menjadi negaranya akan membuat satu mata uang. Dia berusaha untuk membuat mata uang untuk satu. Dia katakan bahwa Amerika saat ini kan dolar, ya, tapi dia akhir-akhir ini dia membuat sebuah pernyataan bahwa betul-betul tiba-tiba menguncang sudut persediaan perekonomian dunia. Ya, Tiongkok mengejutkan dunia hari ini dan memutuskan untuk membatalkan patokan dolar dalam transaksi bursa dan memutuskan untuk secara resmi, hubungan resmi dengan Dewan Tiongkok bukan dolar lagi. Dia mengumumkan kalau boleh yuan menjadi mata uang satu-satunya di dunia. Jadi saat ini kalau dibilang dolar yang tinggi, sebenarnya bukan dolar, masih euro. Tetapi yuan adalah mata uang Tiongkok. Dia mempermanenkan dirinya sebagai mata uang yang paling terbesar di dunia. Sehingga dia putus hubungan dengan Amerika. Saudara dikasih, kalau kita kembali ke firman Tuhan, ada satu tanduk kecil yang akan muncul kelak di kemudian hari. Tanduk ini tidak diperhitungkan, tetapi dia akan mengalahkan tanduk yang besar. Kalau beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu tahun yang lalu dikatakan Amerika adalah polisi dunia. Cina telah mempromosikan dia punya senjata lebih hebat dari Amerika. Dia punya bom nuklir, kecepatannya 5 kali lebih kencang dari suara. Satu kali tembak, berapa kilometer? Beratus-ratus kilometer. Dia punya bom itu nuklir itu besar sekali.
bisa menghancurkan persendian di mana negara-negara yang akan dia bom. Saudara yang kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua, keadaan dunia saat ini memang begini adanya. Perdekatkan diri kita kepada Tuhan, kenali Tuhan secara pribadi. Tapi satu hal yang mau saya katakan, sebelum ini semua terjadi, kita terlebih dahulu kan sudah disingkirkan oleh Tuhan dengan cara lain. Dia akan memberikan kita tempat yang sejahtera. Siap? Siap menerima rencana Tuhan yang lebih indah? Tergantung bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Semakin hari waktu ini semakin hari semakin tua. Saya teringat firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu yang lalu di dalam Matius pasal yang ke-24. Seandainya waktu ini tidak dipersingkat, tidak seorang pun manusia selamat. Waktu ini sudah dipersingkat Bapak Ibu. Bagaimana caranya Tuhan mempersingkat waktu saya nggak tahu. Apakah dengan usia? Kalau dulu zaman dulu mati 100 tahun dibilang apa? Mati muda, ya. Jarang ada yang orang mati di bawah 100 tahun. Itu zaman dulu. Sekarang kalau sudah sampai 100, itu terlalu tua. Saudara kekasih, siapkan waktu kita kalau seandainya Tuhan mempersingkat? Halo? Wah, jawabannya ini yang menjadi paling gak enak ini, ya. Apalagi kalau naik selewat lagi sedang naik daun ini. Aduh, kalau boleh janganlah tetanggaku aja. Tidak mau peduli. Hai jiwaku, semua sudah ada padamu. Tidur, makan dan nikmatilah. Lalu firman Tuhan katakan, hai orang kaya yang yang baru mahrab ini udah semua beres. Abang yang udah dikusuk. Saudara tidak ada seorang pun yang tahu. Mari Bapak Ibu yang dikasih, kenalilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kenali Tuhan seperti kita mengenali keluarga kita. Jangan kenali Tuhan hanya dari kulit lu. Kenali Tuhan secara pribadi, bukan secara global. Kiranya Anda bisa tetap Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa membawa kami pengenalan kami secara pribadi lebih lagi dari kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, jangan biarkan kami mengenal Engkau hanya dari sudut pandang kami, tapi kami mau Tuhan, kami mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Dia telah berhenti menyampaikan firman-Mu kepada kami, dan biarlah Roh Allah terus menuntun kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.